Mangan ketan bareng Boti, nang montor nemu gula. Coba kalian amati film ini, siapa impostor di antara mereka? Halo semuanya, kali ini saya sudah merekap film misteri yang tak kalah misterinya dengan film-film lainnya. Film ini sendiri bercerita tentang misteri hilangnya seorang wanita. Belum diketahui mengapa ia menghilang, entah dibunuh atau bundir, tidak ada yang tahu. Film yang sangat membingungkan ini berjudul Strictly Confidential 2024. Berlatarkan di sebuah pulau terpencil, kita pun diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Lily. Ia adalah seorang janda 2 anak dan kini anaknya yang bernama Rebecca sudah menghilang. Ia pun sedang menelepon semua teman-temannya Rebecca. Hari ini adalah hari Memorial Day. Ia harap teman-temannya Rebecca bisa hadir ke rumahnya untuk memperingati kematiannya Rebecca. Jauh dari lokasinya Lily berada, terlihatlah seorang wanita yang bernama Mia. Ia pun mengajak Natasha untuk pergi ke pulau terpencil, karena ia dan teman-temannya Rebecca yang lain akan mengingat hari kematiannya Rebecca. Natasha pun tidak mau dan ia seperti sama sekali tidak peduli. Mia pun memaksa dan mengatakannya kalau itu adalah perintahnya Lily. Alhasil Natasha pun mau diajak ke pulau terpencil tersebut. Singkat cerita, sesampainya di pelabuhan pulau terpencil itu, ia pun bertemu dengan Will, mantan tunangannya Rebecca. Mia pun memberikan semangat pada Will supaya Will kuat dalam menjalani kehidupan karena sudah kehilangan Rebecca. Tak lama kemudian datanglah mantannya Mia yang bernama James. Karena kini mereka sudah berkumpul di pelabuhan, tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung menuju ke rumahnya Lily. Singkat cerita, sampailah mereka berempat di rumahnya Lily. Mereka pun disambut hangat oleh kakaknya Rebecca yang bernama Gemma. Kemudian mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Mia pun bercerita pada Gemma bahwa sejak Rebecca meninggalkan mereka, Mia hidup tidak tenang sama sekali. Tiap hari ia selalu cemas dan seperti disuruh untuk menyelamatkan Rebecca. Di malam harinya, Gemma pun tiba-tiba mendatangi kamarnya Will. Entah ada rahasia apa yang mereka sembunyikan, yang pasti Gemma pun berkata kalau ia sangat menyesal atas apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian mereka berdua pun bergabung bersama dengan yang lainnya. Di situ Lily pun berkata bahwa semenjak ia kehilangan suaminya, ia jadi belajar masak bareng Rebecca. Lalu setelah Rebecca menghilang, ia jadi masak sendirian. Oleh sebab itulah ia meminta maaf apabila makanan yang ia hidangkan kali ini tidak enak, karena Lily baru saja belajar memasak. Setelah makan malam usai, Mia pun menyendiri di pantai. James pun datang. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba James mengajak Mia balikan. Mia yang bukan seorang wanita biasa, ia pun menolak James. Di lain sisi, Natasha pun menghampiri Lily. Bukannya menyampaikan kesedihan atas hilangnya Rebecca, di situ mereka pun justru malah serabi lempit makan serabi lempit. Mia sendiri kini merasa kalau ada seseorang yang berada di sekitar pantai. Dan benar saja, karena tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Sebastian. Sebastian pun berkata kalau ia tinggal di pulau ini dan ia sudah biasa jalan-jalan di pantai saat malam hari untuk mencari kedamaian. Mia yang agak ketakutan dengan orang baru, ia pun meninggalkan Sebastian sendirian di situ.
Esok harinya saat Mia berjalan, ia pun merasa ada yang mengikutinya. Dengan segera ia pun akan kembali ke rumah. Namun tiba-tiba ia bertabrakan dengan Sebastian. Sebastian pun mengajak Mia ke rumahnya. Lalu setelah sampai, di situ mereka pun membahas mengenai ayahnya Rebecca yang mati akibat terjatuh dari tebing. Kemudian Sebastian pun menanyakan soal kematiannya Rebecca. Mia pun bercerita bahwa dulu sebelum Rebecca menghilang, Rebecca sempat meminta maaf pada Mia tanpa alasan yang jelas. Ia juga sempat menulis surat khusus untuk Mia. Lalu Mia yakin kalau setelah itu Rebecca menenggelamkan dirinya sendiri di pantai. Bad situation. Setelah setahun Rebecca meninggal dan jasadnya belum ditemukan, Mia pun masih berpikir keras mengapa Rebecca hanya membuat surat untuk Mia, bukan untuk ibunya, kakaknya, ataupun tunangannya. Sepulangnya Mia dari sana, ia pun melihat James, Will, dan Gemma yang sedang menonton videonya Rebecca. Seketika Mia pun berpendapat, bagaimana mungkin seorang yang ceria seperti Rebecca bundir. Mia pun mulai yakin kalau sebenarnya Rebecca dibunuh. Kemudian Mia pun nyantai, namun tiba-tiba ada seorang bocah yang iseng. Mia pun mengejar bocah itu, sampailah di sebuah rumah. Bocah itu pun menyuruh Mia berbicara pada ibunya jika ingin tahu soal Rebecca. Mia yang mendengar itu pun kaget, lalu keluarlah ibunya bocah itu dan menyuruh Mia masuk. Di situ wanita itu pun mengenalkan dirinya. Ia adalah seorang psikoterapi, kita panggil saja dia Greta. Mia pun menanyakan soal wanita yang meninggal setahun lalu, dan barangkali saja dia adalah pasiennya Greta. Greta yang mendengar itu, seketika ia pun mengusir Mia. Namun tiba-tiba bocah itu meminta bantuan pada ibunya, serta bocah itu juga menyuruh Mia untuk membuka isi lemari. Setelah Greta kembali, Mia pun berpamitan. Kemudian Mia membaca masalahnya Rebecca. Di situ tertulis jelas kalau Rebecca mengalami kecemasan, sulit tidur, serta tidak percaya kalau ayahnya mati karena terpeleset. Rebecca meyakini kalau ayahnya mati dibunuh oleh seseorang. Lalu di situ Mia juga membaca kalau ternyata Rebecca sedang hamil. Pregnant. Sepulangnya Mia dari sana, ia pun menanyakannya pada Gemma. Gemma pun berkata kalau polisi menganggap ayahnya Rebecca terjatuh. Para tetangga menganggap ayahnya Rebecca bundir, sedangkan Rebecca sendiri menganggap ayahnya mati dibunuh. Di malam harinya Mia tak bisa tidur. Tiba-tiba datanglah James. Mia yang sedang dalam kondisi kurang baik, ia pun menyuruh James untuk tidak pergi dari kamarnya. Dan alhasil terjadilah adegan mantan yang saling menghangatkan. Sebangunnya mereka dari tidur, Mia pun mulai percaya dengan James. Bahkan James menjadi satu-satunya orang yang dipercayai Mia untuk melihat hasil bukti kertas perawatannya Rebecca. Di situ Mia pun menjelaskan semuanya tentang Rebecca dan ia yakin kalau Rebecca dibunuh. Kemudian mereka pun bermain di pantai. Saat ada kesempatan, Will pun terus memepet Gemma. Alhasil Gemma pun mengatakan kalau ia akan datang ke kamarnya Will nanti malam. Mia sendiri kini sedang membaca berkas-berkasnya Rebecca. Tiba-tiba datanglah Lily. Mia pun tak mengizinkan Lily untuk melihat kertas itu, karena Mia tak percaya dengan ibunya Rebecca itu. Di malam harinya, James pun menyarankan agar Mia tidak menelusuri tentang kematiannya Rebecca supaya Mia tidak capek. Mia pun tidak mau dan akan menanyakan suatu hal yang penting pada Will. Namun sesampainya di kamarnya Will, ia pun kaget karena ternyata Will baru saja enak-enak dengan Gemma. Mia pun langsung keluar dari rumah itu, lalu ia pun ke rumahnya Sebastian. Mia pun sangat bingung kali ini, karena jika Gemma dan Will berhubungan,
bisa jadi mereka berdualah yang membunuh Rebecca. Sebastian pun menenangkan Mia dan menyuruhnya tinggal di rumahnya apabila Mia merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya Lily. Mia pun hampir setuju. Sebastian pun ke belakang mengambil minuman. Mia yang penasaran, ia pun melihat fotonya Sebastian waktu kecil. Namun ternyata di belakang foto itu ada kalungnya Rebecca. Mia pun segera pergi dari rumahnya Sebastian tanpa berpamitan. Sambil berlari ke rumahnya Lily, Mia pun berpikir keras kalau bisa saja yang membunuh Rebecca adalah Sebastian. Ia pun ke kamarnya Lily. Namun alangkah terkejutnya Mia karena ia mendapati Lily yang sedang bermesraan dengan Natasha. Seisi rumah pun heboh dengan apa yang sudah terjadi, termasuk Gemma yang tak menyangka terhadap ibunya itu. Di situ Lily pun meminta maaf pada semuanya dan ia menyuruh Mia untuk tetap tinggal di situ sampai hari peringatan Rebecca berakhir. Mia pun belum menjawab dan menyuruh Lily untuk mengikuti Mia. Lalu singkat cerita mereka pun sampai di gereja. Mia pun memojokkan Lily tentang apa yang sudah terjadi dengan suaminya. Berdasarkan catatannya Rebecca, Mia yakin kalau Rebecca mengira kalau Lily lah yang membunuh ayahnya. Lily yang sudah menyesal karena sudah melakukan itu pun bercerita jujur, di mana dulu saat suaminya berada di tebing, mereka pun bertengkar soal hubungan Lily dan Natasha. Terlebih lagi pada waktu itu Rebecca sudah tahu dan trauma berat karena tahu kalau ibunya menjalin hubungan dengan Natasha. Pertengkaran di antara mereka pun tak bisa dihindari dan alhasil Lily pun tak sengaja menjatuhkan suaminya ke jurang. Mia yang mendengar itu pun kaget. Begitu juga dengan Gemma yang baru saja mendengar cerita tersebut. Gemma dan Lily pun bertengkar. Namun tiba-tiba iya, itu adalah Rebecca yang ternyata masih hidup. Semua orang pun tak menyangka, termasuk James yang menjadi begitu cemas. Masuklah mereka semua ke dalam gereja. Di situ Rebecca pun sudah tahu hubungannya Will dan kakaknya, serta ia memang sudah tahu hubungannya Natasha dan ibunya. Mereka semua selalu menyakiti Rebecca, terkecuali Mia. Kemudian Rebecca pun bercerita, dulu saat ia ke psikoterapi, ia menceritakan soal kehamilannya. Namun ia juga sangat ketakutan karena ia bukan anaknya Will. Greta pun menyarankan agar Rebecca mengaborsi kandungan itu. Rebecca pun tak mau tentunya, dan ia justru akan menamai anaknya dengan nama Mia. Psikoterapi itu pun menyuruh Rebecca membuat surat pada Mia supaya Rebecca tenang sebelum diaborsi. Mendengar sarannya psikoterapi, alhasil Rebecca pun membuat surat untuk Mia, yaitu Mia calon bayi yang akan diaborsi. Kemudian Rebecca pergi ke pantai. Ia pun tidak bermaksud akan bundir. Tak lama kemudian datanglah ibunya Rebecca. Ia pun bertengkar hebat dengan ibunya itu soal kematian ayahnya. Pada waktu itu Rebecca akan meminta maaf pada Mia. Namun tiba-tiba James datang. Rebecca pun langsung pergi begitu saja. Selanjutnya Rebecca pun akan pergi dari pantai. Namun tiba-tiba datanglah James. Terkuaklah sebuah fakta di mana anak yang dikandung oleh Rebecca adalah anaknya James. James pun sangat marah karena kemarin Rebecca akan memberitahukannya pada Mia. Lalu karena James yang cinta dan takut kehilangan Mia, ia pun langsung membunuh Rebecca di situ. Dengan adanya catatan untuk Mia, semua orang dan para polisi pun hanya mengira kalau Rebecca bundir. Namun kali ini semua orang pun tak menyangka kalau pelakunya ternyata James. Kini Rebecca pun akan melaporkan James dan Lily ke kantor polisi. Lily pun hanya pasrah, namun tidak dengan James yang langsung naik darah dan akan membunuh Rebecca jika Rebecca melaporkannya pada polisi. I'm right here.
Mia pun menenangkan James supaya James tidak bertindak gegabah. Lalu di saat yang tepat, Lily pun menyuruh Rebecca untuk maju dan alhasil James sudah meninggal, sedangkan Lily kini terluka sangat parah. Tak lama kemudian datanglah Sebastian. Sebastian ternyata adalah orang yang menyelamatkan Rebecca pada malam hari. What's going on? Kemudian kini Lily pun sudah sadar. Mereka pun masuk dan mengatakan pada Lily bahwa Lily dan James hanya terjatuh dari tebing. Dengan begitu Lily akan aman dan tak masuk penjara. Lalu sebelum Mia pergi dari pulau itu, Mia pun memberikan kalungnya pada Rebecca. Esok harinya, Will, Natasha, dan Mia pun akan pergi. Sebelum pergi, Mia pun berpamitan pada Rebecca di bandara. Di situ Rebecca pun secara diam-diam mengembalikan kalung itu. Kemudian film pun diakhiri dengan Rebecca yang akan menggendong anaknya dan Mia yang sampai sekarang masih jomblo. Oke, thank you for watching. See you in the next video.